I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai fungsi logaritma. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rasya. Saya mau menjelaskan tentang notasi fungsi logaritma. Di sini saya mau menuliskan. Nah, di sini notasi fungsi logaritma yaitu adalah cara menuliskan hubungan antara angka hasil pangkat numerus dengan bilangan pokoknya atau basis untuk menemukan besar pangkat tersebut. Nah, rumusnya seringkali memakai yaitu fx sama dengan log x
atau juga bisa dengan fx sama dengan log ax. Nah, jadi A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok. Yang X-nya itu adalah menembus. Dan fx atau Y-nya yaitu hasil dari logaritma. Di sini saya mau langsung memberikan contoh soalnya. Nah, soalnya yaitu diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 5 log x. Tentukan nilai dari f 125. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita substitusikan nilai x-nya, ganti variabel dengan angka yang ditanyakan, seperti f 125 sama dengan 5 log 125. Nah, sesudah itu kita gunakan definisi logaritma. Ingat bahwa a log x sama dengan n, berarti a n sama dengan x. Jadi kita mencari 5 pangkat berapa yang hasilnya 125, yaitu
Nah, salah satu cara atau hal yang bisa diukur dari pemodelan logaritma adalah yang pertama, yaitu menghitung skala Richter atau mengukur kekuatan gempa. Yang kedua, skala desibel atau bunyi, yaitu mengukur tingkat intensitas suara atau fungsinya. Yang ketiga, mengukur keasaman dari pH. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Rumus umum dari pemodelan logaritma adalah ini adalah rumus dari pemodelan logaritma. Nah, sekarang kita akan menghitung rumus dari skala Richter, skala desibel, dan pH. Bagaimana contohnya? Contohnya yang pertama itu tentang skala Richter. Nah, soalnya sebuah gempa bumi di kota A tercatat memiliki intensitas gelombang sebesar 1 kali 10⁻⁷ kali lebih besar dari intensitas gempa standar atau disebut juga sebagai IO. Nah, berapa magnitudo gempa tersebut dalam skala Richter? Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu. Ini sama dengan 1 kali 10. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis rumus M sama dengan log juga bagi atau keterangannya M magnitudo I sama dengan intensitas gempa. IO sama dengan intensitas gempa standar. Sekarang kita akan menentukan dari soal tadi. Tadi kan diketahui sudah ada, yaitu I sama dengan 1 kali 10⁻⁷. Nah, sekarang kita akan mencari M-nya. Rumus M adalah ini. Sehingga kita masukkan dalam rumus M sama dengan log I-nya berapa? I-nya berarti 1 kali 10⁻⁷. Dibagi IO. Nah, karena IO-nya ini ada 2, kita coret. Sehingga hasilnya log 1 kali 10⁻⁷. Sehingga menghasilkan 7. Ini adalah hasil M atau magnitudo itu sebesar 7. Nah, selanjutnya kita akan menghitung intensitas bunyi atau dalam simbolnya dB. Intensitas bunyi sebuah mesin pabrik saat beroperasi adalah 1 kali 10⁻⁴ W per M pangkat 2 jika intensitas ambang pendengaran manuna adalah IO sama dengan 1
kali 10 pangkat min 12 W per M pangkat 2. Hitunglah taraf intensitas bunyi mesin tersebut dalam satuan desibel. Nah, sekarang kita akan penyelesaian dari soal yang tadi sudah disebutkan. Pertama, kita tulis dulu, diketahui I sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 W per M pangkat 2. Lalu, IO sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12 WM kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah taraf intensitas bunyi atau disimbolkan sebagai B. Nah, B sama dengan 10 kali log. Kita masukkan soalnya ke dalam rumus, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 kali 10 pangkat min 12. Sehingga B sama dengan 10 kali log. Karena ini sistemnya pembagian dan bilangannya sama, jadi yang kita kurangi adalah pangkatnya. Menghasilkan B sama dengan 10 kali log buka kurung 10 pangkat 8, yang berarti B sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80 dB atau desibel. Nah, jadi taraf intensitas bunyi mesin pabrik tersebut adalah 80 dB. Bunyi dengan intensitas sebesar ini tergolong cukup keras dan jika didengar terlalu lama dapat mengganggu pendengaran. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui cara menghitung skala Richter dan skala dari intensitas bunyi, maka terakhir kita akan menghitung nilai dari pH atau keasaman. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampah air limbah kelapa sawit memiliki konsentrasi ion hidrogen H+ sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 mol per L. Nah, hitunglah nilai pH dari air limbah tersebut. Jadi, di sini kita akan menghitung nilai pH dari limbah kelapa sawit. Nah, bagaimana cara penyelesaian atau cara menjawabnya? Caranya, oke, di sini kita akan menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, diketahui di sini H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanyakan adalah pH. Kita masuk ke rumus. pH sama dengan min log. Nah, yang dibuka kurung ini adalah H+. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga pH sama dengan min log 2 plus log 10 pangkat min 4. Nah, kalau di keterangan sudah ada bahwa
log 2 itu kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,3. Sehingga pH sama dengan min 0,3 min 4. Nah, pH sama dengan min kali min 3,7. Nah, min ketemu min jadi plus, sehingga hasilnya adalah 3,7. Jadi, pH air limbah tersebut adalah 3,7. Nilai pH ini kurang dari 7, menunjukkan bahwa air limbah tersebut bersifat asam. Begitulah. Nah, itu dia penjelasan mengenai pemodelan fungsi logaritma. Itulah penjelasan fungsi logaritma dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're